Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema lobang jarum. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema lobang jarum. Mari kita mulai. Lobang jarum. Kita buka Matius 40 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita buka Markus 41 ayat 25. Kita buka Markus 41 ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita buka Lukas 42 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Makna unta masuk lubang jarum, ini maknanya. Makna unta masuk lubang jarum. Apa benar seekor unta dapat masuk ke lubang jarum? Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 25. Tentu saja bisa, sebab pada zaman Tuhan Yesus masih hidup, kira-kira kurang lebih tahun 30 Masehi, di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud lubang jarum dalam Alkitab adalah nama jalan. Tentu saja bisa, sebab pada zaman Tuhan Yesus kurang lebih tahun 30 Masehi di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya, bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem. Memang tidak dapat dipastikan model aslinya pintu ini seperti apa, sebab kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Pintu darurat model lubang jarum ini dijaga oleh dua pengawal karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang bawaan harus diturunkan saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap. Hampir tidak ada masalah, sebab unta adalah kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Namun, yang jadi pokok masalahnya sekarang adalah apakah mungkin seekor unta dapat memasuki kota Yerusalem, mengingat hewan ini dikategorikan sebagai binatang haram. Imamat 11 ayat 4. Selanjutnya, apa benar orang kaya tidak dapat masuk kerajaan Allah? Pernyataan Tuhan Yesus sebenarnya terlihat paradoks dan di luar dugaan karena bertentangan dengan apa yang orang Yahudi imani saat itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya itu masuk surga sebab dengan kekayaannya yang dimilikinya membuktikan hidupnya diperkenankan oleh Allah. Sedangkan orang yang hidupnya miskin adalah orang yang tidak mendapat perkenanan Tuhan dan dianggap terkena kutuk. Hewan najis seperti unta menggambarkan orang-orang miskin. Hewan najis seperti unta menggambarkan orang-orang miskin. Orang berdosa dan orang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensial memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bandingkan dengan Matius 21 ayat 31. Mengapa? Karena mereka lebih taat kepada perkataan Tuhan Yesus daripada orang kaya saat itu. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem, sedangkan orang kaya lebih terikat dengan bawaan kekayaannya sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah.
Sulit bukan berarti tidak bisa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan mau bertobat seperti Zakeus si pemungut cukai. Lukas 19 ayat 1-10. Jadi, kekayaan tidak bisa menjadi parameter garansi bisa masuk surga. Justru kekayaan merupakan penghambat besar orang dapat memasuki kerajaan Allah. Hidup diberkati bukanlah tanda orang berkenan kepada Allah, tetapi mereka yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Kita lihat Al-Quran, kita buka Al-Quran. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 40. Kita buka Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ini tafsir dari surat Al-A'raf ayat 40. Tafsirnya, tafsir Al-Muwasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mengimani hujah-hujah dan ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami dan tidak melaksanakan syariat kami karena kesombongan dan kecongkakan mereka, tidak dibuka pintu-pintu langit untuk menerima perbuatan mereka di dunia dan roh-roh mereka saat kematian datang. Dan orang-orang kafir tidak mungkin akan masuk ke dalam surga kecuali apabila unta sudah bisa memasuki lubang jarum. Ini satu hal yang mustahil terjadi. Dengan balasan seperti itu, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang banyak berbuat kejahatan dan sudah kelewatan tindakan kejalimannya. Ini penjelasan dari John Pak Pahan tentang lubang jarum. Ini keterangan dari John Pak Pahan tentang lubang jarum. Keterangan dari John Pak Pahan, makna unta masuk lubang jarum. Apa benar seekor unta dapat masuk ke lubang jarum? Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 25. Tentu saja bisa, sebab pada zaman Tuhan Yesus tahun 30 Masehi di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lubang jarum memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem. Sedangkan dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai black hole di ruang angkasa, atau makna sebenarnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi, lubang jarum di dalam Alkitab itu adalah nama jalan di pintu gerbang kota Yerusalem waktu Tuhan Yesus masih hidup, kira-kira tahun 30 Masehi. Lubang jarum ini adalah nama jalan di pintu gerbang kota Yerusalem. Sedangkan menurut Al-Quran dan tafsirnya, dalam Al-Quran ditafsirkan lubang jarum itu sebagai black hole di ruang angkasa, atau dimaknakan sebenarnya lubang jarum masuk ke dalam lubang jarum. Jadi menurut Al-Quran dan tafsirnya, lubang jarum dalam Al-Quran itu adalah black hole di ruang angkasa, atau lubang jarum dalam makna sebenarnya lubang jarum. Beda dengan lubang jarum dalam Alkitab. Lubang jarum dalam Alkitab itu adalah nama jalan di pintu gerbang kota Yerusalem pada waktu Yesus Kristus masih hidup tahun 30 Masehi. Jadi pengertian lubang jarum dalam Alkitab berbeda dengan pengertian lubang jarum dalam Al-Quran. Dalam Alkitab, lubang jarum adalah nama jalan di pintu gerbang kota Yerusalem, bukan makna sebenarnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Saya ulangi. Jadi, pengertian lubang jarum dalam Alkitab berbeda dengan pengertian lubang jarum dalam Al-Quran. Dalam Alkitab, lubang jarum adalah nama jalan di pintu gerbang kota Yerusalem, bukan makna sebenarnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Dadah.